fisika melihat tetes air hujan yang menetes di halaman rumah seperti pada gambar di sini? Sobat fisika, seperti yang telah kita bahas pada pertanyaan di awal, ketika sobat fisika melihat tetes air hujan pada halaman rumah, apa yang terjadi? Nah, betul. Jadi, ketika sobat fisika melihat tetes air hujan yang menetes pada halaman, dia akan menghasilkan berupa pola. Pola-pola tersebut akan membentuk lingkaran atau garis lurus. Lingkaran yang kecil lama-kelamaan dia akan membesar dan menjauhi pusat lingkaran. Pola tersebut memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat yang akan kita bahas pada percobaan kali ini dengan menggunakan alat yang disebut tangkir ya. Halo Sobat Fisika, langkah pertama yang harus kita lakukan, pasang kaki, penguat depan belakang, dan palang samping sehingga membentuk rangka balok. Pasang 2 buah tutup samping, letakkan di samping kiri dan kanan, rekatkan setiap pojok bawah dengan menggunakan mur kenoplastik. Pasang layar tembus pandang, fungsi dari layar tembus pandang ini untuk mengamati bayangan gelombang pada permukaan air. Pada bagian belakang dipasang terbuka serta pasangkan dudukan tiang lampu. Masukkan cermin pemantul, pasang dengan posisi miring menghadap ke layar tembus pandang. Pasang lampu pada dudukan tiang. Tutup pada bagian atas dengan menggunakan tangki gelombang. Pasang pipa, sambungkan dengan selang plastik dan ujung selang sambungkan dengan pembangkit gelombang. Fungsi pembangkit gelombang supaya membangkitkan gelombang dengan timbulnya getaran. Baik Sobat Fisika, sebelumnya Kak Dian sudah menjelaskan sebuah fenomena di mana ketika air hujan menetes di halaman rumah Sobat Fisika. Nah, saat ini, sekarang kita akan mengamati lebih jauh fenomena tersebut. Nah, di depan saya sudah ada sebuah tangki riak. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dian bagaimana perakitannya, apa saja yang digunakan, seperti itu ya. Nah, tangki riak ini ada sebuah layar, ini untuk mengamati apa yang terjadi di atas sini. Nah, di atas ini ada sebuah wadah yang sudah diisi dengan air. Tingginya kurang lebih 1 cm hingga 1,5 cm. Baik, nah, bagaimana apa yang kita kerjakan sekarang? Baik, saya akan mendemonstrasikan apa yang tadi sudah Kak Dian jelaskan. Nah, di sini saya punya pipet. Baiknya ada gas ukur, ada air, ada pipet. Nah, saya akan meneteskan air sini. Nah, di atas permukaan air yang ada di wadah di sini. Nah, kalian akan mengamati apa yang terjadi di sini. Nah, baik, saya akan jelaskan. Sudah teramati? Jika belum, saya katakan lagi. Nah, dari layar sini, apa yang kalian amati? Seperti apa bentuknya? Silakan diisi di LKPD kalian. Baik. Apakah yang kalian amati tadi itu bisa dianggap sebagai sebuah gelombang? Lalu mengapa bisa dimasukkan sebagai sebuah gelombang? Kita sekarang akan membahas tentang gelombang datar. Nah, gelombang datar ini sumbernya dari pembangkit gelombang datar. Nah, sekarang kita coba letakkan di sini. Nah, kemudian kita hidupkan. Adik-adik, apakah yang akan kalian amati? Nah, baik. Sekarang kita akan meletakkan penghalang pada gelombang datar. Setelah diletakkan penghalang, apakah yang dapat kalian amati?
Nah, kemudian kita ganti penghalangnya dengan penghalang melengkung. Setelah penghalangnya diganti, apakah kalian dapat membedakan antara penghalang yang lurus dengan penghalang yang melengkung? Nah, kemudian kita ganti lagi dengan penghalangnya kalau dimiringkan. Sekarang bedakan pantulan gelombang yang penghalangnya diluruskan, kemudian melengkung dan dimiringkan. Baiklah, kita akan melanjutkan percobaan yang selanjutnya. Nah, di percobaan ini namanya percobaan pembiasan. Yang dibutuhkan dalam percobaan pembiasan ini adalah kaca pembias. Nah, kemudian yang pertama kita meletakkan dulu kaca pembiasnya di sini. Sobat fisika, amatin percobaan ini. Nah, kemudian terjadikah perubahan gelombang di yang dalam dengan yang dangkal? Nah, apabila terjadi perubahan gelombang, bagaimanakah panjang gelombang yang terjadi? Baiklah, cukup sekian percobaan pemantulan dan pembiasan. Percobaan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dede. Baik, sahabat fisika, kita akan melanjutkan percobaan selanjutnya mengenai sifat-sifat gelombang. Sebelumnya, Kak Tresna dan Kak Herlina telah melakukan percobaan beberapa sifat gelombang. Nah, sekarang saya akan mencoba beberapa sifat gelombang selanjutnya. Yang pertama, kita akan mencoba sifat gelombang selanjutnya, yaitu difraksi gelombang. Nah, bagaimana bentuk difraksi? Nah, di percobaan ini kita akan menggunakan pembangkit gelombang datar. Kemudian kita akan menggunakan beberapa penghalang. Nah, bagaimana nanti bentuk gelombang setelah gelombangnya melewati penghalang? Nah, yang pertama kita akan mencoba meletakkan satu penghalang, di sini. Nah, nanti sahabat fisika mengamati bagaimana gelombang ketika melewati penghalang di depan sini. Nah, sekarang silakan amati bagaimana gelombang ketika melewati penghalang yang ada di depannya. Oke, selanjutnya, nah tadi penghalang itu hanya satu, dan sahabat fisika mengamati bagaimana gelombang sebelum melewati penghalang dan setelah melewati penghalang. Nah, sekarang bagaimana ketika penghalangnya membentuk sebuah celah? Saya akan meletakkan di sini lagi, meletakkan dua penghalang yang membentuk satu celah. Nah, sahabat fisika, sekarang silakan amati bagaimana bentuk dari gelombangnya ketika melewati sebuah celah di depannya.
Oke, nah sekarang celahnya saya akan persempit lagi, jadi lebih kecil lagi celahnya. Nah sekarang amati kembali bagaimana bentuk dari gelombang setelah melewati celah kecil ini. Oke. Nah selanjutnya itu percobaan dari difraksi gelombang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk sifat gelombang selanjutnya, yaitu interferensi. Nah untuk interferensi kita akan menggunakan sumber gelombang yang lain. Nah kita membutuhkan dua buah sumber gelombang. Nah kita menggunakan sumber gelombang. Sini kita memerlukan yang ini, kemudian kita juga memerlukan alat ini untuk penyangga dari sumber gelombang. Nah sumber gelombangnya kita letakkan bersampingan seperti ini. Kemudian yang satunya lagi kita letakkan di sampingnya. Nah nanti sahabat fisika akan mengamati bagaimana bentuk gelombangnya ketika ada dua sumber gelombang. Nah, bagaimana bentuk gelombangnya? Apakah sama seperti sebelum-sebelumnya ketika ada satu sumber gelombang? Nah, coba perhatikan bentuk dari gelombangnya. Sekarang coba perhatikan ketika ada sebuah sumber gelombang, bagaimana gelombang yang terbentuk. Oke, setelah sahabat fisika mengamati bagaimana gelombangnya, nah ini percobaan tentang sifat-sifat gelombang sudah kita lakukan. Ini percobaan terakhir. Terima kasih atas perhatian. Sahabat fisika, kita sudah sampai pada sesi akhir, sesi kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan dari awal hingga video terakhir, video percobaan terakhir. Tapi sebelum kita melanjutkan sesi semua ini, sudah hal yang menyelesaikan pertanyaan dari LKPD yang memberikan? Jika belum, silakan selesaikan terlebih dahulu dan hentikan sementara video ini. Baik, jika sudah, pertama, pada saat video pertama ada kasus tentang tetes air di wadah tangki gelombang. Di sana ada pertanyaan, apakah hal tersebut bisa dapat sebagai sebuah gelombang atau tidak? Gelombang adalah gejala gangguan yang merambat ke ruang sekitarnya. Dalam video ini kita membahas 4 sifat gelombang melalui tangki gelombang. Yang pertama, kita akan bahas tentang sifat pemantulan gelombang. Nah, apa itu pemantulan? Baik. Nah, dari pemantulan itu dijelaskan bahwa gelombang datang, gelombang pantul dan garis normal dari bidang pantul itu berada pada satu bidang datar, di mana gelombang datar dan gelombang pantul memiliki sudut yang sama terhadap garis normal. Lihat bahwa ketika Kahirnya tadi memberikan sebuah penghalang yang lurus terhadap arah datang gelombang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan pada jalur yang sama. Mengapa? Karena gelombang datang tidak membentuk sudut terhadap garis normal, sehingga gelombang pantulnya pun tidak membentuk sudut. Paham? Baik. Yang kedua, Kahirnya tadi memiringkan penghalangnya, di mana ketika dimiringkan maka gelombang datang membentuk sudut terhadap garis normal dari bidang pantul seperti ini. Jadi ketika seperti itu, maka gelombang pantulnya pun akan membentuk sudut yang sama terhadap garis normal dan yang sebesarnya sama dengan gelombang datang terhadap garis normal. Paham tentang pemantulan? Jika belum, dibahas kembali oleh guru besar kalian di kelas. Yang kedua, dibahas sifat pemantulan tentang pembiasan atau refraksi. Refraksi itu adalah sebuah peristiwa di mana kecepatan gelombang itu berubah ketika memasuki medium yang berbeda. Ingat bahwa ketika gelombang memasuki area
dengan kedalaman yang berbeda, maka itu dianggap sebagai medium yang berbeda. Sehingga kedalaman air yang diberi benda tadi itu akan lebih dangkal dibandingkan kedalaman air yang sebelumnya. Pada cepat lambat gelombang di area yang lebih dangkal, maka V-nya akan lebih kecil dibandingkan dengan V yang sebelumnya. Itu berimplikasi pada panjang gelombang di gelombang tersebut. V berurus dengan panjang gelombang, sehingga ketika V-nya kecil, maka panjang gelombangnya pun akan lebih kecil, betul. Nah, jika dilihat yang sama, panjang gelombang hitam, gelap dan terang pada layar itu akan lebih rapat pada area yang lebih dangkal dibandingkan area yang lebih dalam. Seperti itu untuk pembiasan. Apakah sudah paham? Jika belum, diteruskan dan ditanyakan pada guru fisika kalian di kelas. Yang ketiga ini oleh KDD. Percobaan yang pertama, KDD mendemonstrasi difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi adalah peristiwa dibelokkannya gelombang. Lihat video yang tadi KDD demonstrasikan. Ketika KDD memberikan sebuah penghalang, ya, pada sudut penghalang itu gelombangnya dibelokkan. Nah, ketika KDD tadi memberikan celah seperti ini, pada celah yang sudut kiri, gelombang akan dibelokkan ke kiri. Pada celah yang kanan akan dibelokkan ke kanan. Sedangkan yang di tengah dia akan tetap lurus. Seperti itu. Sudah paham tentang difraksi atau pembelokan, ya? Nah, di mana yang keempat tentang interferensi, bahwa interferensi itu adalah superposisi dari gelombang yang koheren atau superposisi khusus dari gelombang yang koheren. Apa itu koheren, Pak? Koheren adalah gelombang yang beda fasenya tetap. Nah, lalu apa yang superposisi, Kak? Superposisi adalah perpaduan dari dua gelombang atau lebih. Seperti itu. Nah, dalam soal interferensi kadang memberikan dua buah sumber gangguan. Begitu. Nah, ketika ada dua buah sumber gangguan yang koheren, dia akan bersuperposisi. Seperti itu. Nah, yang tadi pun ketika percobaan difraksi kadang membuat dua celah, dua-duanya sebagai sumber gangguan baru menurut prinsip Huygens, maka dua-duanya pun bisa bersuperposisi dan juga berinterferensi. Seperti itu. Sudah paham tentang sifat-sifat gelombang dari 4 percobaan yang kita lakukan dari awal hingga akhir? Jika belum, teruskan pembelajaran tentang gelombang ini di kelas bersama guru fisika kalian. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai pada tahap akhir, sesi akhir. Bahwa kita sudah menyelesaikan apa yang kita rencanakan di awal untuk percobaan menggunakan Algeria. Baik, saya akan memanggil teman-teman saya. Ada kalian? Oke. Ada Kak Herina? Bang Dede? Baik, kami dari program studi Magister Pendidikan Fisika SPSUP mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.